Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori Monetaris. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Zaki Mubarok. Selanjutnya ada Ade Anissa Fitri. Dan yang terakhir ada Damar Teja. Boleh next. Baik. Yang pertama saya akan menjelaskan gagasan pemikiran aliran monetaris. Makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Para ekonom dari aliran monetaris ini penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar di selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Di bawah pimpinan ekonom terkenal Milton Friedman dan Chicago University telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang dalam perekonomian. Perdebatan yang lain menyangkut efektivitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, peranan kebijakan pemerintah, dan tentang kurva Phillips, atau bisa disebut juga kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah saling berkebalikan. Boleh next. Yang kedua itu ada tokoh-tokoh atau orang yang terlibat ya dalam aliran monetaris tersebut. Adapun tokoh-tokoh aliran monetaris sebagai berikut. Yang pertama itu ada Karl Brunner. Dia berasal dari University of Rochester. Yang kedua ada Alan Meltzer dan Bennett McCallum. Itu dia dari Carnegie Mellon. Terus ada Thomas Mayor, University of California Davis, Philip Kagan, Columbia University. Selanjutnya ada David Leidler dan Michael Parkin dari University of Western Ontario. Yang terakhir ada William Paul dari Brown University. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Anissa Fitri. Boleh silakan. Oke, baik. Saya lanjut untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis aliran monetaris. Jenis-jenis aliran monetaris terdiri dari 2 jenis, yaitu ada kebijakan moneter konstruktif dan ada kebijakan moneter ekspansif. Next. Untuk yang selanjutnya ada pemikiran aliran monetaris tentang inflasi, di mana dijelaskan M kali V sama dengan P kali Y, yaitu monetaris percaya tekanan inflasi tinggi terjadi jika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat daripada output real. Dalam kondisi ini lebih banyak uang mengejar lebih sedikit barang. Teori kuantitas uang mendefinisikan hubungan antara jumlah uang beredar atau M dan peredaran atau velositasnya P dengan inflasi atau harga agregat atau P dan output realnya itu Y. Velositas uang diasumsikan konstan karena perubahannya memakan waktu lama dan tergantung pada teknologi dan inovasi keuangan di suatu negara. Dengan asumsi ini, kita tahu bahwa ketika jumlah uang beredar naik atau M, ia membawa 2 konsekuensi, yaitu ada kenaikan harga, output real, dan kombinasi keduanya. Next. Untuk yang selanjutnya ada perdebatan antara aliran monetaris dan Keynesian. Perbedaan pendapat antara kelompok Keynesian dan monetaris pada dasarnya menyangkut keberadaan sumber-sumber yang mendorong perkembangan permintaan agregat serta perilaku penawaran agregat. Dalam hal ini, kelompok monetaris berpendapat bahwa permintaan agregat semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan
uang beredar dan bahwa pengaruh perkembangan uang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Kelompok monetaris berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan atau naik atau turun apabila terjadi perbedaan lebih besar atau lebih kecil antara permintaan dan penawaran di pasar. Kelompok Keynesian memandang bahwa permasalahan dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks, sehingga tidak hanya uang yang berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, tetapi juga variabel-variabel lain. Oke, untuk selanjutnya dilanjut oleh Saudara Damar, silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk halaman selanjutnya. Kelemahan dan juga kelebihan aliran monetaris. Kelemahan, menurut pandangan Keynesian, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif. Beberapa kekurangannya berasal dari asimetrik kebijakan tersebut. Perubahan dalam kecepatan yang dapat menggagalkan kebijakan dan ketidakpastian dari investasi yang diambil, terutama jika bukan bunga sensitif. Kelebihan, kaum monetaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan. Tingkat output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Kaum monetaris menyatakan bahwa turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui Figure effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan, di mana sumber daya digunakan penuh. Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, kaum monetaris lebih menyukai kebijaksanaan moneter yang kontraktif, intervensi pemerintah untuk meningkatkan output dengan menggunakan kebijaksanaan fiskal tidak disenangi Friedman. Misalnya ada usaha untuk meningkatkan output dengan menurunkan pajak. Kaum monetaris, terutama Friedman, dinilai sangat berjasa memutuskan falsafah liberal kaum klasik. Kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Adam Smith, argumentasi Friedman untuk menyokong ajaran klasik tersebut ialah bahwa benefit yang diterima dari kebijaksanaan laissez-faire jauh lebih besar dari benefit yang diterima lewat terlalu banyaknya campur tangan pemerintah. Kesimpulan dari yang telah dipaparkan sebelumnya adalah bahwa aliran monetaris adalah aliran yang menekankan pada kebijakan moneter di dalam menangani permasalahan ekonomi. Kebijakan moneter sendiri merupakan proses mengatur peredaran uang yang ada demi kestabilan perekonomian ataupun uang dan perlengkapan negara. Uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak pada pertumbuhan ekonomi. Saran, semoga dengan adanya makalah mengenai pemikiran aliran monetaris, ini dapat menambah wawasan kita semua. Makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka dari itu saya mensaran yang dapat meningkatkan dan membangun dalam penyempurnaan makalah ini. Atas saran dan ucapannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Selanjutnya saya lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya dari pemaparan saya tadi. Saya Ahmad Rizky Mubarok. Saya ingin bertanya. Boleh. Sebentar. Sebentar ya, Mas. Ya, Mas. Saya ingin bertanya. Atau yang lain? Saya Ahmad Rizky Mubarok. Saya mau bertanya, apa peran Bank Sentral dalam
implementasi kebijakan monetaris. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya taruh dulu pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain ingin menyampaikan pertanyaan. Saya Kurnia Ilahi ingin bertanya kepada kelompok 6. Pertanyaannya, Baik, silakan. apa perbedaan yang mendasar dari pemikiran monetaris dan Keynesian dalam teori permintaan uang? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaannya sudah saya simpan. Selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi. Masih kurang satu nih. Saya Anissa Mardia. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi dasar dalam pemikiran aliran monetaris? Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Dimulai dari Anis dulu. Ade Anis, boleh silakan. Tadi udah dicatat kan? Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Rizky Mubarak. Tadi pertanyaannya apa peran Bank Sentral dalam implementasi kebijakan monetaris? Bank Sentral memiliki peran kunci dalam mengendalikan penawaran uang melalui instrumen kebijakan seperti tingkat suku bunga, cadangan wajib, dan pembelian atau penjualan obligasi untuk mencapai tujuan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Damar ya. Tadi udah disiapin Damar jawabannya. Boleh silakan, Bang Damar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Mardia. Apa yang menjadi dasar dalam pemikiran aliran monetaris? Salah satu pokok pikiran aliran monetaris adalah perkembangan moneter yang merupakan salah satu unsur penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga. Aliran moneter juga mengemukakan bahwa pertumbuhan uang beredar merupakan unsur yang dapat diandalkan dalam perkembangan moneter. Baik, sekian untuk jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kurnia Ilahi. Tadi Kurnia nanya apa sih perbedaan yang mendasar dari pemikiran monetaris dan Keynesian dalam permintaan uang. Baik, berikut jawaban yang saya akan jawab. Perbedaan monetarisme dan Keynesian monetarisme yaitu suatu pandangan yang mempengaruhi ekonomi untuk mengendalikan uang dalam sektor negara. Sementara itu, paham ekonomi Keynesian adalah yang mengusulkan adanya intervensi fiskal, yaitu pengeluaran pajak dan pemerintah. Kurang lebihnya itu saya jawab pertanyaan dari Kurnia Ilahi. Baik, mungkin sampai sini pemaparan dari kelompok kami atau kelompok 6. Apabila ada kurang, mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang.